Oke, tes. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Oke, buat yang baru gabung, buat yang baru hadir, boleh absen dulu di kolom live chatnya karena luar biasa sekali. Webinar malam hari ini adalah webinar yang ke-53 ya. Jadi tanpa terasa Abdi sudah memberikan live webinar rutin sebanyak 53 kali. Jadi udah kurang lebih berjalan dari udah sekitar 6 bulan, hampir 7 bulan Abdi mengadakan fasilitas webinar eksklusif untuk membernya. Ya, yang mana kalau teman-teman ingin mendapatkan fasilitas ini di luar sana, ya teman-teman pasti harus keluar uang minimal banget itu di belasan juta sampai bahkan puluhan juta. Ya, dan kabar baiknya di Abdi, ya, teman-teman bisa memanfaatkan webinar-webinar yang diadakan itu sebagai fasilitas. Dan yang dibahas di webinar ini itu tidak hanya ilmu-ilmu yang teori-teori aja, tapi benar-benar kita sampai ke prakteknya juga. Itu dia. Jadi luar biasanya teman-teman bersyukur sekali mendapatkan fasilitas seperti ini, jadi pastikan dimanfaatkan. Oke, buat yang baru hadir, silakan boleh absen dulu. Oh ya, suara saya jelas kan ya? Kalau suara saya jelas, oke, boleh sekaligus komen jelas gitu ya. Oke, dari mana aja nih teman-teman semua ya? Dari Bondowoso, dari Cianjur, dari Jember, wah ada dari Jepang juga, mantap ya. Yang nonton tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai negara ya. Sumbawa, NTB, Bandung, ya, Bekasi, Lampung, Jakarta Timur, ya, Jember, Binjai, Bandung. Oke, mantap ya. Nanti kurang lebih kita akan mulai pukul 8 tepat ya. Jadi mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum hadir, teman-teman pertama boleh absen dulu. Kalau yang baru hadir boleh absen dulu. Dan oh ya, sebelum kita mulai ke materinya, mungkin buat sebagian mungkin ada yang sudah kenal, ada juga yang belum kenal saya. Oleh karena itu, saya ingin perkenalkan diri dulu. Buat yang belum kenal, nama saya Fadel. Jadi di Abdi atau Akademi Bisnis Digital, saya biasa membawakan training Facebook Ads 2 hari. Ya, jadi buat teman-teman yang udah ikut training FB Ads ya, itu biasanya sih udah kenal sama saya ya. Jadi buat yang belum kenal, ya itu perkenalkan lagi ya, nama saya Fadel. Oke. Nah, tapi di webinar malam hari ini saya akan membawakan sesuatu yang berbeda tentunya dibanding materi-materi yang sebelumnya pernah dibahas. Jadi di webinar-webinar yang setiap Selasa yang bersama saya itu khusus memang webinar yang membahas tentang Google Ads ya. Kalau teman-teman perhatikan di dashboard itu kan materi Google Ads belum ada. Kemudian di training atau event Abdi manapun juga belum diajarkan Google Ads. Nah, jadi buat teman-teman yang mau memperdalam atau mau belajar dari awal, dari nol tentang Google Ads, pastikan simak materi malam hari ini, itu dia. Dan webinar Google Ads ini udah berjalan dari awal dan sudah kita ulang berkali-kali. Jadi setelah teman-teman menonton webinar malam hari ini, saran saya kalau yang belum nonton sebelum-sebelumnya ditonton dulu, karena memang karena memang kalau nontonnya berurutan lebih enak ya, lebih bisa lebih nyambung nantinya. Jadi setelah ini silahkan boleh ditonton lagi webinar-webinar yang sebelum-sebelumnya. Nah, buat yang baru gabung atau mungkin yang baru sempat nonton webinar, mungkin ada di beberapa di antara teman-teman yang baru gabung tadi mungkin, atau mungkin baru gabung kemarin, minggu kemarin, ya apapun itu, pastikan webinar malam hari tonton dulu aja. Kalau memang ada yang, kalau bisa sambil dipraktekkan, sambil pegang laptop di sampingnya ya, sambil praktek, karena memang pada dasarnya ilmu yang dipraktekkan, ilmu yang diajarkan malam hari itu semua bisa dipraktekkan. Oke. Siapkan catatannya, jangan lupa, karena ada beberapa hal penting juga yang akan saya sharingkan. Jadi ya siapkan catatannya ya. Oke, buat
teman-teman yang sudah hadir sambil nunggu yang belum, saya ingin mengadakan sesi tanya jawab dulu, boleh. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh tentang Google Ads, boleh tentang Facebook Ads, digital marketing, ataupun soal Abdi atau soal event ya, teman-teman boleh tanyakan di sini. Nanti akan saya bantu jawab ya. Tapi sekali lagi mohon maaf kalau semua pertanyaannya nggak bisa kejawab ya, karena terbatas juga waktunya. Jadi mungkin cuma beberapa aja yang bisa saya jawab. Oke, udah mulai rame nih nampaknya ya. Jelas, oke, jelas ya suaranya. Hadir, wah baru join seminggu. Oke, jadi buat yang baru join ini dimanfaatkan nih fasilitas webinar seperti ini nih, karena kalau teman-teman mau belajar ilmu-ilmu seperti ini ya itu tadi, jarang sekali orang yang mau men-sharingkan apalagi ilmu-ilmu daging ya, ilmu-ilmu yang sifatnya bisa dipraktekkan dan dalam, bukan cuma kulit-kulit luarnya aja. Nah itu dia ya. Jadi dan banyak member-member yang sudah praktek mengenai materi-materi yang ada di webinar. Banyak yang sudah praktek dan banyak yang udah dapat hasilnya. Nah, itu yang membuat saya cukup terkejut, ternyata banyak loh yang sudah berhasil dengan memanfaatkan ilmu-ilmu yang ada di webinar, khususnya webinar. Ini kita ngomongin Google Ads ya, khususnya banyak member yang sudah praktek Google Ads dan yang sudah berhasil tuh banyak. Bahkan tahun lalu Abdi memberikan reward, ada 4 macam reward ya, ada umroh, laptop, motor, sama handphone. Beberapa di antara penerima-penerima reward itu ada yang mereka dapat rewardnya karena memanfaatkan Google Ads gitu dia. Jadi pertanyaan sebenarnya sederhana, kalau lewat Google Ads ini teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa mendapatkan reward dari Abdi beserta semua yang ada di Abdi ya. Dalam hal ini mungkin kalau misalnya teman-teman mempraktekkan, teman-teman akan dapat hasilnya dan ini bisa jadi aset digital buat teman-teman. Kira-kira berharga nggak untuk kita pelajari dari sekarang? Yes, tentunya sangat berharga. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Untuk lihat webinar sebelum-sebelumnya di mana, teman-teman bisa cek di channel Telegram Abdi. Itu kita sharingkan ya. Itu kita sharingkan link webinar yang sebelum-sebelum ini. Jadi teman-teman bisa tonton kembali dan pastikan, saran saya di malam hari ini siapkan catatannya sambil praktek, karena ada banyak hal yang sekiranya ini pasti penting, tapi nggak ada di slide, ya. Saya yakin banyak hal-hal penting yang akan saya sharingkan nanti, tapi nggak ada di slide. Jadi pastikan dicatat, ya. Yang dirasa memang menurut teman-teman atau Bapak Ibu penting, catat aja. Karena saya banyak sekali ketika saya mengikuti training, saya mencatat apa yang trainernya ucapkan, walaupun nggak ada di slide dan nggak ada di modul. Tapi gara-gara saya nyatet, saya jadi ingat poin-poinnya dan saya praktekkan dan berhasil. Itu kuncinya kalau misalnya teman-teman mau atau berhasil mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Jadi pastikan dicatat ya. Oke. Ada pertanyaan. Bentar ya. Oke. Mas, saya udah ada pertanyaan dari Pak Denny ya. Mas, saya udah sering iklan di FB, Instagram. Tapi belum apa nih, maksudnya apa nih ya? Padahal saya udah berulang kesalahan saya di mana. Ya, itu mesti ditelusuri lebih dalam ya. Harus diteliti keadaan iklannya seperti apa, bagaimana dengan budget yang dikeluarkan berapa, hasilnya seperti apa, berapa yang ngeklik, berapa yang masukin email dan seterusnya. Itu harus diteliti lebih dalam ya. Nah, kabar baiknya ke teman-teman kalau ingin berkonsultasi mengenai teknis, itu teman-teman boleh chat tim support ya yang ada di dashboard ya. Nah, di dashboard teman-teman masing-masing tuh ada ya. Jadi kalau misalnya nanti bingung bisa langsung chat ke tim support. Oke. Nah, saya baru gabung 1 minggu, saya bingung mau ngapain. Nah, yang baru gabung, saran saya tonton dulu deh video-video di dashboard, di training center, training Abdi. Itu ditonton dulu teman-teman, karena biasanya apapun pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman semua, itu biasanya kejawab semua di situ. Ya, biasanya tuh ketika ada pertanyaan A, pertanyaan B, sebenarnya itu semua udah terjawab di video. Cuman belum nonton aja. Nah, makanya pastikan ditonton, karena itu video-video yang luar biasa loh ilmunya. Banyak member-member yang berhasil gara-gara mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada di
dashboard, di training center, apalagi bawakan langsung Mas Alvin. Jadi pastikan diserap semaksimal mungkin ilmunya. Oke, jadi tonton dulu video-videonya. Habis itu boleh ikut event kopdar dulu, lalu ikut training FBH Abdi, lalu ikut training FBH Esenzo. Jadi ikutnya dari kopdar dulu biar nggak bingung, karena di kopdar itu dibahas dari hal yang paling dasar, yang paling basic, mindset basic, dan juga praktek juga di kopdar. Jadi ikut kopdar dulu biar nggak bingung. Tapi sebelum ikut kopdar, tonton dulu saran saya video-videonya ya, yang ada di training center. Jadi biar pas kopdar tuh nggak kebingungan, atau pas training FBS nanti kan lebih ilmunya lebih tinggi lagi tuh. Jangan sampai malah kebingungan gara-gara belum ikut kopdar dan belum nonton video. Jadi pastikan ditonton videonya dan ikuti event-event Abdi. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Pak Mamas Amin ya. Saya udah iklan conversion, lead yang masuk cukup banyak tapi belum ada chat, gimana cara lebih kena ke konsumen? Wih, ini pertanyaan udah mulai dalam nih ya. Conversion itu kan kita beriklan, ini kalau misalnya, ini mungkin pertanyaannya Facebook Ads kali ya. Google Ads juga bisa sih. Oke, jadi intinya kalau lead cukup banyak yang masuk tapi belum ada chat, ya kemungkinan besar masalahnya di landing page. Ya kalau udah ikut training FBH Esenzo kan diajarkan tuh cara mengedit landing page gimana, cara bikin landing page gimana. Nah, itu kan diajarkan. Jadi pastikan kalau memang belum ada yang ngechat tapi lead udah banyak yang masuk, ya udah diperbaiki aja landing page-nya, dicek kembali, dicek ulang. Oke? Pastikan indikator-indikatornya semua dipenuhin tuh. Gitu ya. Oke, sekarang udah jam 8 lewat. Kayaknya harus kita segera mulai. Oke, teman-teman, kita langsung mulai aja webinar malam hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang di-sharingkan bisa jadi berkah dan jadi bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat datang buat teman-teman semua di live webinar yang ke-53. Ya, jadi nggak kerasa udah 53 kali kita webinar, dan kok bisa Abdi memberikan segitunya, kok bisa Abdi memberikan ilmu yang terus-terusan tanpa henti, ilmunya juga terus diupdate, ilmunya ilmu daging lagi, bukan ilmu yang sekedar cuman kulit-kulit luarnya. Kok bisa, padahal cuman bayar 500.000 satu kali. Iya, karena memang komitmen kami adalah memberi lebih. Ya, jadi member mungkin ketika masuk Abdi cuman perlu bayar satu kali, tapi mendapatkan semua benefit dan manfaat itu seumur hidup seterusnya. Ya, karena memang komitmen kami dari awal ingin memberi lebih. Selain memberi lebih, kita juga ingin memberikan solusi buat atas masalah dari banyak orang. Khususnya kalau kita bicara di Abdi, kita memberikan solusi dari sisi finansialnya, ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan bahas apa? Kita akan melanjutkan pembahasan Google Ads, ya. Jadi seperti yang sudah dibahas di webinar-webinar sebelumnya, Google Ads yang kita pelajari di webinar ini, kita pelajari dari dasar, ya. Kenapa dari dasar? Karena saya juga paham banyak, mungkin 90% member yang ada di Abdi semua rata-rata dari basic, dari nol, ya. Makanya saya juga bahas Google Ads-nya dari dasar. Oke, nanti makin lama ilmu yang diberikan di webinar akan makin tingkat lanjut pastinya, ya. Tapi untuk sekarang ini kita masih berikan yang tingkat dasar. Nah, jadi sekali lagi pastikan kalau bisa sambil dipraktekkan dan siapkan catatannya. Apa aja yang kita bahas malam hari ini? Yang pertama, ini adalah materi lanjutan. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat ekstensi iklan di Google Ads agar iklan yang ditayangkan lebih menarik. Itu dia, ya. Jadi ekstensi itu apa? Ekstensi itu kan kalau secara bahasa artinya tambahan. Extend itu kan menambah. Ya. Kita menambahkan komponen sesuatu, kita menambahkan komponen tertentu pada iklan kita agar tampilan iklannya menarik. Itu ya. Jadi nanti mungkin masih banyak yang belum kebayang atau mungkin masih bingung. Apa sih ekstensi itu? Oke. Kalau di bahasa Inggrisnya extension, ya. Nanti akan saya jelaskan. Ya. Sekaligus saya praktekkan agar teman-teman bisa lebih paham. Yang kedua, kita akan bahas apa saja 3 kesalahan dasar atau mungkin 3 faktor yang membuat iklannya menjadi tidak efektif. Nah, kenapa ini penting untuk dibahas? Karena memang pada dasarnya banyak sekali orang yang bertanya seperti ini. Saya udah ngiklan sekian, keluar budget sekian, tapi kok belum ada yang gabung,
entah belum ada yang beli produk, entah belum ada yang ngechat, dan seterusnya, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang pada dasarnya banyak orang itu belum memahami kenapa iklannya bisa nggak efektif. Nah, malam hari ini kan kita bahas apa aja sih yang membuat iklan tidak efektif. Dan ini tidak hanya, sebenarnya yang dibahas malam hari ini nih, poin kedua ini khususnya, ini tidak hanya berlaku di Google saja. Iklan dimanapun, di Facebook, itu juga harus dipelajari. Faktor-faktor yang membuat iklan jadi tidak efektif. Nah, banyak orang yang, masalahnya banyak orang yang tidak menyadari atau tidak mengetahuinya bahkan. Jadi makanya akan kita bahas malam hari ini. Yang ketiga, saya juga akan membahas product knowledge, ya. Kenapa? Karena supaya omset Anda bisa meningkat drastis dalam 30 hari ke depan. Dan yang keempat, seperti biasa, saya juga akan mengadakan sesi tanya jawab. Oke? Jadi pastikan dipahami, disimak. Siapkan catatannya, siapkan alat-alatnya untuk praktek. Oke, sekarang kita masuk dari poin pertama dulu, ya. Cara membuat ekstensi, atau kalau bahasa Inggrisnya extension. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, pertama-tama teman-teman harus tahu dulu extension itu apa. Kalau di bahasa Indonesia kan ekstensi iklan, ya. Extension adalah perpanjangan iklan dari iklan yang dibuat di Google. Kalau kita kan malam hari ini kita masih membahas Google Search Network, ya. Karena iklan di Google kan ada dua. Ada Google Search, atau biasa disebut GSN, ada Google Display Network, atau biasa kita sebut GDN. Google Search Network itu iklan yang dia basicnya itu dari pencarian. Iklan kita muncul kalau ada orang yang melakukan pencarian di Google, baru iklan kita muncul. Tapi kalau Google Display Network itu nggak berdasarkan pencarian, itu dia akan bisa muncul, bahkan muncul di YouTube, muncul di aplikasi, muncul di website-website tertentu. Itu kita bisa setting, ya. Jadi memang kenapa salah satunya kenapa belajar Google Ads penting sekali, karena bisa dibilang market Google itu jauh lebih besar daripada di mungkin di Facebook atau di Instagram. Kenapa? Karena Google itu bisa sampai masuk ke YouTube, ke website-website yang sering orang-orang kunjungi, ya, bahkan ke aplikasi di handphone Android Anda atau di handphone iOS Anda itu juga bisa muncul iklan dari Google, dan semua settingnya itu dari Google Ads, ya. Jadi ingat baik-baik, iklan di Google ada dua tipe. Yang pertama GSN, Google Search, itu berdasarkan pencarian. Yang kedua GDN atau Google Display Network, itu kita tidak berdasarkan pencarian. Jadi iklan kita akan muncul ke orang-orang yang memang kita targetkan. Nah, sekarang kita bahas yang Google Search dulu atau GSN. Nah, ekstensi itu perpanjangan dari iklan yang dibuat di Google. Jadi mungkin teman-teman kalau pernah mencari di Google, ya misalkan teman-teman cari kata kunci tertentu di Google, ya, contohnya ini nih, ya, jual penumbuh rambut misalnya. Misalnya nih ceritanya saya ingin jual produk patchouli, karena kan patchouli essential oil kan itu salah satu kegunaan untuk menumbuhkan rambut atau mencegah rambut rontok. Biasanya orang kalau mau beli produk itu nyari di Google, ngetiknya apa? Ngetiknya kan biasanya itu, ya, jual penumbuh rambut. Jadi mungkin malam hari ini akan saya lebih banyak jelaskan contoh kasus. Salah satu contoh kasus yang ingin saya bahas adalah bagaimana menjual produk Essenzo Patchouli Essential Oil, ya. Oke, jadi perpanjangan. Maksudnya apa? Ya seperti ini nih, kalau seperti teman-teman lihat di layar, biasanya kan kalau kita nyari itu cuman iklan Google tuh muncul seperti ini, teman-teman, ya. Misalnya seperti ini, ya. Biasanya cuman sebaris begini, ya. Ini iklan sampo penumbuh rambut, ya. Tapi kalau kita pakai extension ini bisa sampai dia makan tempat lebih banyak, istilahnya gitu, ya. Jadi dia bisa di Google tuh bisa munculnya tuh lebih luas. Memang apa efeknya kalau ada extension seperti ini? Oke, tujuannya kenapa? Kenapa kita perlu pasang extension? Pertama, agar iklan yang tampil itu bisa lebih menarik, dan efeknya bisa menaikkan click-through rate atau CTR. CTR itu menaikkan persentase orang yang klik dibandingkan dengan orang yang melihat. Jadi ketika iklan kita muncul, misalnya 100 kali iklan kita ditayangkan, kemudian berapa tuh yang ngeklik dari 100? Persentasenya itulah CTR. Makin tinggi persentase CTR-nya iklan kita, berarti makin menarik. Dari 100 orang yang lihat iklan kita, yang ngeklik 50, berarti CTR-nya 50%. Nah, itu cukup bagus, ya. Jadi kurang lebih seperti itu maksud dari CTR. Jadi dengan memakai extension kita bisa mempunyai tempat yang lebih luas
yang kalau dibuka di handphone ini kan pasti lebih panjang ya ke bawah ya. Jadi tempat kita iklan di Google lebih luas ya. Efeknya konsumen itu kan lebih mau ngeklik kalau seperti ini kan jelas nih, ada promo apa, kita bisa tampilkan di sini, terus bisa ada bisa konsultasi dulu, bisa diklik di sini. Jadi itu salah satu keunggulannya kalau kita pakai extension. Dan kemarin-kemarin kan kita belum pelajari ya. Nah, malam hari ini kita akan pelajari khususnya cara pembuatannya. Oke. Nah, sekarang kenapa kita perlu menambahkan ekstensi atau extension pada iklan? Yang pertama, agar ukuran yang ditampilkannya lebih besar. Jadi nggak cuma sebaris, terus copy. Biasanya kan kalau iklan Google seperti biasa kan cuma sebaris ya. Cuma ada headline, 1-2 baris, kemudian ada copywriting sedikit penjelasannya. Dan biasanya itu nggak terlalu apa, biasanya sedikit tempat yang apa space yang digunakan tuh biasanya sedikit gitu ya. Nah kalau pakai extension itu bisa membuat space yang tampil lebih luas. Efeknya iklan terlihat lebih menarik dan lebih terpercaya. Itu dia. Apalagi kalau teman-teman bisa menggunakan copywriting yang tepat, itu akan lebih membuat iklan lebih menarik dan terpercaya. Yang ketiga, agar semakin banyak informasi yang ditampilkan pada iklan. Nah, salah satu keterbatasan iklan dari Google Search Network, salah satu keterbatasannya adalah iklan kita yang muncul cuma tulisan. Dan tulisannya pun dibatasi. Jadi nggak semua copywriting yang kita munculin itu muncul, enggak. Tapi memang dibatasi. Ya. Nah, karena memang dibatasi, berarti kan kita harus seefektif mungkin dalam membuat copywriting agar konsumen itu tergerak untuk ngeklik. Nah, salah satu tantangannya adalah informasi yang ditampilkan kurang lengkap. Nah, kalau kita pakai extension, informasinya bisa lengkap, teman-teman. Ini saya coba kembali lagi ke sini ya. Bayangkan kalau teman-teman pakai extension. Misalnya kita ada promo atau mungkin ada bonus apa atau bisa konsultasi dulu. Ini bisa ditempelkan atau dipasang di dalam bagian dari iklannya. Jadi konsumen tuh bisa, konsultasi dulu bisa diklik ini, kalau mau langsung pesan bisa ngeklik tombol yang ini, ya kurang lebih begitu. Jadi itu salah satu keunggulan atau kelebihannya. Oke, informasi yang ditampilkan bisa jadi lebih banyak. Oke, nah sekarang kita lanjut, nanti kita akan praktek juga. Nah sekarang saya akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya membuat extension pada iklan di Google Ads. Oke. Wah, ini udah rame banget ya tampaknya ya. Oke, kita sambil nunggu, kita langsung ke sesi prakteknya. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, sip. Nah, sekarang kita langsung buka Google Ads-nya ya. Teman-teman boleh yang sedang yang sedang mengikuti pastikan dipraktekkan kalau memang bisa dipraktekkan ya. Kalau memang belum bikin akunnya ya itu prosesnya harus dari awal dulu ya, harus dari awal lagi. Nah, saran saya kalau memang belum, dicatat-catatin dulu malam hari ini dan nanti ditonton lagi video-video webinar dari awal ya. Dan saya yakin sih di antara teman-teman yang nonton pasti ada yang mengikuti dari awal ya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk extension sendiri kita bisa dua cara. Yang pertama, jadi ini adalah dashboard atau tampilan dari Google Ads ya. Kalau teman-teman yang udah sering iklan nih harusnya udah nggak asing lagi ya. Oke, jadi ini udah nggak asing lagi biasanya untuk teman-teman yang baru yang udah pernah atau udah sering iklan ya. Nah, ada dua cara untuk bikin extensionnya. Yang pertama, itu teman-teman bisa kalau membuat ulang iklannya itu bisa bikin extensionnya sekalian ya. Jadi ketika membuat iklan itu extensionnya bisa dibuat, atau dari iklan yang udah ada, misalnya mungkin kemarin teman-teman udah praktek terus karena belum diajarkan cara membuat extensionnya jadi nggak buat atau nggak bikin gitu ya. Jadi itu bisa kita lakukan dengan dua cara, mau dibuat dari awal boleh, atau mau ngedit dari iklan yang sudah jalan itu juga boleh ya. Nah, kasusnya karena kemarin sudah ada 2-3 kali sesi yang saya ajarkan atau saya
contohkan bagaimana caranya ngiklan dari awal. Di kesempatan ini saya ingin mencoba mempraktekkan iklan dengan menggunakan extension. Di salah satu iklan saya yang saya ngiklanin Pacoli ya, Pacoli Essential Oil. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada tombol warna hijau, di sini ada warna abu-abu, di sini warna hijau. Maksudnya apa? Kalau yang warna hijau ini berarti iklannya sedang aktif atau jalan. Kalau yang warna abu-abu berarti iklannya mati atau nggak aktif gitu ya. Jadi nanti gampang sebenarnya cara untuk menyalakan dan mematikannya, tinggal klik ini aja, edit, lalu ada dua pilihan, ada enable, ada pause. Nah kalau di pause berarti iklannya nggak jalan ya, tapi kalau di enable itu iklannya akan jalan. Ini kan saya kasih contoh di iklan yang sudah jadi. Oke, misalkan saya ingin memasang extension di sini. Ya, ini jadi saya mengklik salah satu campaign atau iklan yang saya buat. Karena struktur di Google Ads itu kan ada 3 ya. Ada campaign itu tujuan beriklannya, mau kemana, mau mendapatkan apa setelah beriklan. Itu udah saya bahas di webinar sebelumnya. Yang kedua ada ad group. Ad group itu ya sasarannya. Sasaran di sini kalau Google Search berarti kata kunci. Kata kunci apa aja yang mau kita tuju. Kata kunci yang mau kita, iya benar, yang mau kita tuju, ya kata kuncinya. Kemudian, yang berikutnya, terakhir adalah ad. Ad itu kontennya. Nah, kalau kita ngomongin konten di iklan Google Search, kontennya itu tidak ada foto ataupun video. Kontennya hanya copywriting saja. Jadi bisa di dalam bentuk headline-nya dan juga copywriting-nya. Itu kalau kita bahas soal kontennya. Jadi tadi saya udah klik bagian campaign, di dalam campaign itu ada ad group ya. Jadi ad group itu bagian dari campaign. Nah, ini saya klik terus di bagian ad group-nya ya. Nah, kalau saya klik di bagian ad group, ini akan ketahuan kata kunci apa saja yang saya gunakan ketika saya beriklan produk Pacoli ya. Ini akan terlihat kata kunci apa saja yang saya gunakan, dan saya mendapatkan semua kata kunci ini dari hasil riset keyword. Nah, soal riset keyword itu udah dibahas di webinar sebelumnya, jadi teman-teman bisa tonton kembali. Oke, ini tadi saya hanya mencontohkan aja. Nah, ketika tadi teman-teman sudah masuk ke bagian ad group, ya, itu teman-teman bisa langsung klik bagian Ads and Extension di sebelah kiri sini, ya. Di sebelah kiri sini, teman-teman bisa mengklik bagian Ads and Extension, ya. Jadi silakan langsung diklik. Nah, di sini Ads and Extension. Jadi di bagian Ads and Extension itu kita iklan Google kita menampilkan apa konten yang kita tampilkan. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan konten yang ditampilkan itu benar-benar cuma headline-nya ini saya zoom, ini headline-nya, kemudian ini landing page-nya, dan ini copywriting-nya. Dan kenapa saya bikin 3? Karena prinsip dasarnya saya harus split testing. Maksudnya split testing itu apa? Maksudnya ngetes konten mana yang hasilnya paling bagus. Kalau konten yang hasilnya paling bagus, artinya apa? Artinya konten saya itu diterima oleh market atau diterima oleh masyarakat yang jadi target market saya. Kurang lebih seperti itu. Makanya saya tes. Dari saya bikin 3 ini, pasti akan ada satu yang pasti akan ada, anggaplah saya ngetes berapa, misalnya 5 atau 10 konten. Dari 5 atau 10 konten, itu pasti akan ada beberapa, mungkin 1 atau 2 yang hasilnya bagus banget, dan sisanya itu biasanya nggak bagus atau kurang bagus gitu ya. Jadi itulah gunanya kita testing agar bisa ketemu iklan-iklan yang hasilnya bagus. Nah, ini kan baru dari sisi ads-nya ya, atau kontennya. Nah, extension itu letaknya di mana? Nah, di sebelah kiri kalau teman-teman perhatikan, ini ada extension. Ya. Nah, tadi udah klik kan ads and extension. Nah, di sini ada bagian di bawahnya ads, itu ada extension. Extension itu ya tadi ya, kita artinya kan tambahan. Berarti kita menambahkan headline-headline tertentu agar iklan kita terlihat lebih menarik, dan nanti ketika tampil di Google, itu space-nya bisa lebih luas. Ya, kalau space-nya lebih luas, konsumen akan cenderung klik. Itu dia. Jadi silakan diklik extension-nya. Ya, ini kebetulan saya sudah ada atau sudah buat. Nah, kalau teman-teman belum buat, nanti
ini bisa langsung dibuat ya. Gimana cara langsung buatnya? Ini langsung aja diklik tanda plus add extension ya. Diklik aja tanda plus. Nah, untuk extension sendiri ini ada berbagai jenis atau berbagai tipe ya. Ada site link, ada call out, structured snippet, call extension, location, price, add, promotion, dan seterusnya. Jadi ini banyak sekali, ini panjang sekali kalau saya jelaskan semua satu persatu. Nanti semua ini akan saya jelaskan di sesi berikutnya. Ya, malam hari ini kita fokus ke bagaimana cara membuatnya dulu aja. Oke, jadi malam hari ini kita fokus bagaimana cara membuat extension-nya. Nah, extension tipe apa yang akan kita buat malam hari ini? Yang akan saya jelaskan itu kemungkinan besar 3 dulu yang saya jelaskan. Ya, 3 dulu. Yang pertama, site link extension. Jadi, site link extension ini, kalau teman-teman baca di sampingnya itu ada tulisan show links to specific page of your website. Jadi, kalau teman-teman bikin landing page, misalnya teman-teman bikin landing page sendiri, kemudian atau bikin website, kan di belakang domainnya itu kan ada slash-nya biasanya. Nah, jadi misalnya website utamanya, ya misalnya aja nih, misalnya website utamanya jualpenumburambut.com misalnya. Terus site link yang mau ditampilkan itu nanti jualpenumburambut.com/harga promo. Jadi nanti ketika orang ngeklik itu nanti akan masuk ke halaman Anda bisa mendapatkan promo dengan melakukan order dari sini. Itu contoh aja ya. Itu contoh aja. Jadi site link itu nanti ketika diklik yang tadi ya extension, ketika diklik nanti masuknya langsung ke landing page lagi atau ke website lagi. Itu dia. Kemudian ada call extension. Nah, kalau call extension ini, extension yang kalau konsumen ngeklik atau kalau si prospek ngeklik, itu nanti akan tertuju ke nomor telepon Anda masing-masing. Itu dia. Dan ini bisa jadi salah satu alternatif ini bisa jadi salah satu alternatif agar mereka bisa ngechat atau nge-WhatsApp teman-teman semuanya. Itu dia. Yang ketiga, ini ada location extension. Jadi nanti bahkan alamatnya itu bisa ditampilkan di extension juga. Ini kalau misalnya teman-teman punya toko offline gitu ya, ini cocok mempraktekkan yang kalau misalnya memang butuh orang untuk datang ke lokasi untuk beli belanja langsung, atau mungkin orang-orang yang mau istilahnya itu COD ya, cash on delivery, jadi nggak mau transfer, maunya datang langsung bayar gitu ya. Nah, ini bisa pakai ini. Nah, untuk sekarang saya akan coba membuat site link extension dulu ya, itu dulu. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberitahukan dulu ke teman-teman semua. Buat yang baru, tenang aja, ini kan ada rekamannya juga. Jadi maksudnya setelah beres webinar ini bisa ditonton dari awal dan bisa nonton webinar-webinar yang sebelumnya. Jadi nggak perlu khawatir kalau bingung atau takut ketinggalan, karena kita menyediakan semua video-video webinar itu semua udah ada, tinggal teman-teman tonton lagi sambil dipraktekkan. Jadi bukan yang sekali live habis itu dihapus, enggak, ini akan ada terus gitu dia. Jadi teman-teman boleh save link ini, boleh di copy, tadi kan dari Telegram kan dapat linknya ya, boleh di copy terus di save, jadi kapanpun mau nonton itu bisa ya. Dan tenang aja, nanti akan kita kasih juga runtutan webinar-webinar dari awal, bahkan nanti akan bisa kita berikan. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya boleh ditahan dulu aja, nanti ada sesi tanya jawabnya khusus. Oke, sekarang kita praktik dulu, teman-teman bisa fokus untuk menyimak dan praktek, kalau bisa praktek atau dicatat minimal ya. Oke, tadi kita kembali ke sini. Sekarang kita ingin membuat site link extension ya. Langsung diklik site link extension. Jadi nanti extension yang muncul nanti seperti ini ya. Ini tampilan iklan kita seperti ini nanti kalau di handphone nanti akan seperti ini. Oke. Di sini kita tinggal isi headline-nya, headline pertama, headline kedua, dan copywriting-nya kita tulis, dan extension nanti mau apa aja. Oke, ini saya kasih contoh. Ini contoh kasus kalau saya beriklan produk Pacoli. Dan extension yang kita buat itu bisa diaplikasikan ke campaign yang kita mau. Itu ya, jadi misalnya nih, atau ke akun ini nih. Jadi nanti teman-teman ngiklan semua produk di akun ini, extension-nya tuh ibarat kata bisa kita atur. Ya, tapi paling gampang udah per campaign aja, karena kan masing-masing campaign, masing-masing iklan kan pasti extension-nya beda-beda dong, karena kan beda landing page,
ya beda nomor kalau nomor WhatsApp mungkin masih bisa sama ya, tapi kan landing page-nya beda-beda. Jadi mending ini di settingnya campaign aja, add to-nya tuh campaign. Jadi extension ini berlaku di campaign yang ini tuh ya, di campaign ini. Nanti untuk campaign yang lain ya bisa bikin extension yang baru lagi. Nah, masing-masing campaign itu kan masing-masing punya ad group ya. Ya, ad group itu ya ibarat kata kalau campaign itu rumah, analogi campaign itu rumah. Di dalam rumah itu kan punya ruangan-ruangannya masing-masing. Jadi ibaratnya kalau di iklan itu juga sama. Ya, satu iklan atau satu campaign itu punya targetingnya masing-masing, punya sasarannya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk extension, ini langsung pilih create new. Nah, untuk site link text-nya, ini kalau teman-teman ketik di sini, saya kasih contoh aja ya. Ini di sini akan berubah ya. Jadi misalnya site link text-nya tuh apa? Ya. Ini ada sampai 4 bahkan. Site link 2, 1, 2, 3, 4. Saran saya tulis aja sampai 4. Nanti walaupun kita tulis 4 extension, nanti Google bisa jadi tidak akan menampilkan semuanya. Bisa jadi yang ditampilkan hanya 2, hanya 3, atau bahkan hanya 1. Jadi makanya tulis saja sampai 4 saran saya. Jadi misalnya apa? Ya. Oke, jadi ini adalah headline-nya. Untuk headline-nya kan biasanya ini udah dibuat ya, sudah ada. Untuk headline-nya biasanya disesuaikan dengan kata kunci, misalnya jual penumbuh rambut, untuk headline 1, untuk headline 2-nya misalnya bukan dijamin ya, mungkin nggak boleh mungkin kita nggak boleh terlalu overclaim ya. Mungkin headline pertamanya jual penumbuh rambut, yang keduanya sudah banyak yang membuktikan, kurang lebih gitulah ya. Jadi nanti ini headline 1, headline 2, kemudian di site link-nya kita langsung bisa tulis misalnya apa? Konsultasi ya. Jadi kalau orang mau konsultasi dulu, bisa ngeklik link konsultasi gitu ya. Terus misalnya ini bisa ditulis konsultasikan masalah rambut Anda konsultasikan kepada ahlinya gitu aja lah. Biar singkat ya, pada ahlinya. Nah, kalau teman-teman mau saya kasih contoh, misalnya nih, ini saya cuma ngasih contoh aja, sekedar kasih contoh. Teman-teman nyari di Google misalnya jual penumbuh rambut gitu misalnya ya. Nah, nanti ada nggak nih yang pakai extension? Nah, ada nih contohnya ya. Ini ada belanja lebih hemat, konsultasi gratis. Jadi, ini kan makan space-nya lebih banyak nih. Iklan yang ini space-nya lebih luas. Yang bawahnya, ini kan iklan juga, tapi lebih kecil. Kira-kira kalau Anda jadi konsumen, melihat tampilannya begini, mana yang mau diklik duluan? Yang pertama ini apa yang kedua? Pasti yang pertama. Itu ya. Jadi, ini nanti bisa diklik. Kalau diklik belanja lebih hemat, nanti akan masuk ke landing page dia yang sama tapi beda cabang landing page-nya aja gitu ya. Untuk konsultasi gratis nanti mungkin bisa beda lagi nih landing page-nya. Jadi ini ibaratnya seperti tombol call to action ya. Call to action itu untuk mengarahkan agar orang tuh melakukan tindakan selanjutnya. Jadi setelah ngeliat iklan, dia bisa melakukan tindakan selanjutnya, entah ngechat langsung atau mungkin langsung order dan seterusnya. Oke. Terus misalnya site link 2, kita mau ambil contoh dari si yang ini nih, misalnya konsultasi gratis kan tadi udah ya. Dia tadi yang keduanya belanja lebih hemat. Oke, ini konsultasi gratis gitu ya. Jadi nanti final URL-nya itu kita, kalau teman-teman masih pakai landing page Abdi yang disediakan oleh Abdi, nggak apa-apa, justru bisa juga ya. Jadi misalnya landing page yang utamanya itu pakai landing page Pacoli. Ini pakai landing page Pacoli lagi boleh ya. Bisa itu contoh. Ini cuma contoh aja. Jadi teman-teman bisa masuk ke dashboard ya. Ini kelihatan kan ya? Oke. Masuk ke dashboard, lalu pilih tools, landing page. Nah, langsung ambil landing page produk yang mau diiklan di sini. Itu dia. Jadi kita bisa nih pakai landing page dari sini, itu untuk diiklan bisa. Ya, misalnya Paculi misalnya ya. Ini tinggal ambil ya. Misalnya Paculi 2 misalnya ya. Oke, di copy, kemudian di paste di final URL-nya sini. Oke, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk
penulisan landing page-nya itu biasanya itu nggak boleh dia pakai www, itu nggak boleh. Makanya ada tanda ini sama Google. Jadi nulisnya itu bukan www tapi https://2 kali. Itu langsung hilang tandanya. Jadi Google biasanya lebih menyarankan untuk depannya pakai https. Jadi www-nya hilangin aja, ganti https://2 kali. Oke. Nah, kalau sudah lanjut ke site link 2. Jadi Google tuh ngasih jatah 4 nih untuk kita isi. Nah, apa aja nih yang mau kita isi? Nah, yang kedua, misalnya tadi ada apa? Ini ada konsultasikan kepada ahlinya. Dapatkan promo di ongkir misalnya. Atau udah langsung aja promo free ongkir. Contoh aja ya, tapi mungkin tadi kan yang pertama apa? Konsultasikan. Jadi deh, dapatkan harga promo khusus, gitu ya. Oke, misalnya jika tanda order dari sini, Anda akan mendapatkan harga khusus, misalnya seperti itu ya. Kemudian final URL-nya, ini boleh, karena masih pakai landing page yang sama, jadi boleh di copy lagi ke sini, gitu ya. Ini boleh, dan nah seperti biasa ya, ngetiknya itu nggak boleh www, tapi https://2 kali. Nah, otomatis aman. Oke, sebenarnya ini bisa jadi trik juga teman-teman. Agar apa? Karena kalau kita buka landing page, misalnya kita buka landing page Pacoli, kan di landing page Pacoli itu ada menu apa aja sih? Kan ada menu mau. Sebenarnya landing page semua produk begini ya. Semua produk yang disediakan. Ini kan udah ada berapa call to action? Ada call to action mau, ada call to action apalagi? Call to action konsultasi kan ada tuh di bawah ya. Kalau teman-teman sering lihat landing page, harga khusus, cara jadi reseller, nah itu bisa kita arahkan. Nah ini kan call to action juga nih, diskon, terus daftar member Ezenzo plus bonus membership Abdi, ini kan bisa kita jadiin side link juga nih, bisa kita jadiin extension, yang mana ujung-ujungnya nanti kesini lagi, gitu. Jadi ya ibaratnya Abdi dan Ezenzo sudah menyediakan funnel-nya, ya. Teman-teman tinggal bisa dibilang tinggal copy paste dari segala sisi kontennya, kemudian cara beriklannya juga diajarkan, copywriting-nya juga kan kita berikan, kita kasih contoh, jadi teman-teman bisa bahkan tinggal copy paste saja bisa. Nah, jadi ada diskon reseller, jadi ini bisa kita masukkan di dalam ini juga ya, di dalam site link-nya. Misalnya peluang reseller, gitu ya. Kemudian di sini copy lagi, ya seperti biasa HTTPS-nya www-nya nggak boleh ya, dihilangkan, diganti dengan https://2 kali. Oke. Yang keempat, misalnya ini kan ada nih peluang reseller dapatkan harga khusus. Ya, yang terakhir misalnya di sini ada call to action apa lagi? Saran saya call to action ini ikutin aja apa yang ada di dalam sini, gitu ya. Jadi teman-teman nanti enak lah ya, tinggal ikutin aja. Oke. Nah, misalnya ini ya. Oke, misalnya 3 ya, tapi nanti mau ditambahin jadi 4 boleh, misalnya praktis si rambut rontok, atau mungkin biasanya ada nih tentang kami, biasanya kan gitu tuh kalau di Google tuh tentang kami. Nah, ini copy lagi landing page-nya di sini. Ya, seperti biasa, www-nya dihilangkan. Oke, ganti dengan https://2 kali. Oke, kalau sudah, ini teman-teman bisa langsung save ya, bisa langsung di save aja kalau sudah. Ya, itu salah satu contoh site link extension ya, di save. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman mau mencoba extension yang lain, itu bisa dibuat lagi ya. Oke.
Oh, kalau mau. Oke, jadi kalau misalnya ini nggak bisa, ini nggak usah. Oke, di save. Kalau udah di save, ya, continue. Ini Google ngasih pertanyaan, mau ditambahin deskripsinya nggak? Ya kalau emang mau tambahin, kalau nggak, ya udah continue aja bisa langsung. Oke. Oke, misalnya itu salah satu contohnya ya. Terus misalnya mau bikin extension lagi nih, kan tipe extension tadi ada banyak ya. Ya teman-teman bisa klik tanda plus yang ada di sini lagi ya. Silakan klik tanda plusnya di sini. Kemudian misalnya apa? Call extension misalnya ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mengarahkan untuk mereka ini apa namanya? Melakukan bisa langsung chat, WhatsApp atau telepon kalau memang Bapak Ibu teman-teman mau menerima telepon. Karena dulu saya juga pernah salah satunya beriklan di Google, tapi dulu produk lain itu ada aja tiap hari yang ngechat, SMS atau telepon, ya kan itu masih, ya kan udah lama ya. Jadi zaman di apa di saat itu tuh telepon dan SMS masih cukup apa ya, telepon dan SMS masih cukup ini apa masih cukup banyak orang yang mau. Tapi zaman sekarang juga masih banyak kok yang suka telepon seperti itu kak. Yang penting nanti nomor teleponnya khusus aja, memang khusus bisnis. Jadi kalau memang nerima telepon ya udah boleh, kalau enggak pun nggak apa-apa. Nanti bisa tulis keterangan WhatsApp only atau tidak menerima telepon, kurang lebih begitu ya. Kalau sudah ini kan kalau sudah ada nih, kalau udah pernah bikin, kalau mau bikin baru ya berarti create new, terus langsung nomornya aja pertama, langsung kita isi nomornya nih. Nah, tapi sebelum isi nomor, kita isi dulu kode negara. Ya, negaranya tentunya Indonesia ya, Indonesia, Indonesia. Oke, ya ini Indonesia. Kemudian phone numbernya berapa? Oke, ya jadi kalau misalnya telepon kantor, misalnya ada kantor bisa kan 021. Misalnya kalau di Jakarta kan 021, ya kalau di misalnya di Bandung 022 dan seterusnya ya. Jadi bisa langsung nih ditulis di sini nomor teleponnya. Kemudian, dan kalau orang yang misalnya nanti ya, tombol telepon ini mau nggak dimunculin lebih apa ya, mau lebih berpeluang untuk dimunculkan nggak? Kalau mau nanti bitnya bisa dinaikkan ya, dinaikkan berapa persen, misalnya dinaikkan 20%. Jadi biar peluang untuk munculnya si nomor telepon ini lebih besar, nah, lebih gitu ya. Oke. Nah, untuk sekali lagi nih, ini untuk extension ini semua ada di landing page ini nggak? Hubungi kami, tentang kami, testimoni member, konsultasi gratis, ada semua di sini nggak? Ada. Jadi makanya sangat masuk akal kalau teman-teman nulis extensionnya dengan kata-kata ini. Dan ini salah satu contohnya nih. Ya, salah satu contoh iklan yang menggunakan extension site link. Oke. Ini contoh ya. Ini saya mau, oke lah kalau emang teman-teman butuh contoh. Ini saya buka semua satu-satu. Ini beda-beda semua nih landing page ini kayaknya ya. Semoga emang dia nulisnya beda-beda. Ya. Ini dibuka nih. Nah, ini kan landing page utama nih kalau nggak salah. Ini landing page untuk, nah ini untuk pemesanan, ini untuk konsultasi kalau nggak salah. Nah, jadi suruh, ini untuk konsultasi nih. Jadi beda call to action, beda apa namanya? Beda site link itu beda call to action ya. Jadi site link itu, teman-teman saran saya kalau tadi yang diomongin itu kan tadi saya cukup banyak tuh membahas hal-hal teknis, itu dicatat-catatin tuh. Jadi extension itu kaitannya dengan call to action ya. Jadi tindakan selanjutnya yang dilakukan setelah mereka melihat iklan. Oke, kalau sudah bisa di save. Oke, jadi itu aja caranya teman-teman untuk membuat extension. Nanti di sesi berikutnya, saya akan jelaskan tipe-tipe extension yang berikutnya. Kan hari ini kita baru bahas dua nih, site link sama call. Nanti berikutnya kita akan bahas call out, structure snippet, ini yang lebih advance lagi ya, lebih tinggi lagi, affiliate location, price extension. Jadi kalau mau lihat harga tuh ibaratnya ya, ini bisa langsung ke sini ya. Bahkan ada app extension kalau teman-teman punya aplikasi, kalau iklannya untuk agar orang mendownload aplikasi, jadi kalau diklik langsung masuk ke aplikasi, ke ini aja bisa ya. Oke. Sekarang kalau sudah, kita akan masuk ke bahasan berikutnya. Oke. Kita masuk ke bahasan berikutnya sambil apa namanya? Sambil teman-teman ini ya. Oke, sebentar kita masuk lagi ke
slide-nya. Oke. Oke, sebentar. Oke, kalau teman-teman ada nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung tanyakan di kolom chat aja. Oke, nanti ketika ada pertanyaan ya, jadi teman-teman boleh langsung bertanya di kolom chat. Sekarang saya mau masuk ke poin kedua ya. Saya mau masuk ke poin kedua dulu nih. Tuh dia. Oke, ya sekarang kita masuk ke sini. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Oke, udah kelihatan nampaknya. Oke. Kelihatan ya? Oke, sip. Nah, tadi kita sudah bahas panjang lebar dan sudah praktek juga. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, apa saja penyebab iklan kita menjadi tidak efektif ya. Ada 3 faktor biasanya, dan ini sudah saya bahas di minggu sebelumnya. Teman-teman bisa catat lagi, bisa ya kalau ada yang mau difotoin boleh. Kalau tadi selama webinar ingin mengabadikan, ingin memposting tag Instagram Akademi Bisnis Digital, silakan. Nanti yang bagus-bagus, yang oke nanti akan di-repost oleh admin Instagram Akademi Bisnis Digital ya. Jadi kalau teman-teman mau dikenal sama member-member Abdi yang lain atau follower-follower IG Abdi yang lain ya, itu boleh di videokan di Instagram, nanti di tag akun Akademi @Akademi Bisnis Digital. Jadi biar nanti di repost sama admin Instagram Abdi. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ada 3 penyebab iklan tidak efektif. Yang pertama, bisa dibilang ini menjawab pertanyaan banyak sekali orang. Kenapa sih iklan bisa nggak efektif? Khususnya kalau kita ngomongin Google Search Network atau GSN. Ya. Kenapa iklan GSN tidak efektif? Biasanya cuma 3 ini aja sebab utamanya. Yang pertama, pemilihan keywordnya tidak tepat. Yang mana keyword-keyword yang kita pilih ternyata tidak banyak dicari orang. Jadi misalnya kayak tadi ya, kita ingin menjual produk pacoli. Kira-kira kalau kita berpikir orang yang nyari produk pacoli itu ngetik di Google tuh ngetik apa ya? Kan itu yang paling penting sebenarnya. Nah, kalau kita pakai perasaan, kayaknya kalau pakai kata kunci ini banyak nih yang nyari nih, kayaknya kalau pakai ini banyak nih yang nyari, itu tidak akan efektif karena kalau kita cuma mengandalkan, kalau kita tidak berdasarkan data, ya hasilnya nggak akan jadi bagus karena ternyata berdasarkan data yang banyak dicari bukan kata kunci A tapi kata kunci B. Nah, kita ikutin yang berdasarkan data, khususnya yang sudah saya ajarkan di di sesi-sesi sebelumnya. Oke. Itu yang pertama, keywordnya nggak tepat. Yang kedua, nilai quality score-nya kecil. Ya, quality score itu dipengaruhi oleh apa saja. Ya, quality score itu bahasa sederhananya adalah kualitas dari iklan itu sendiri. Iklan tersebut kualitasnya bagus nggak sih? Nah, itu diukur dari apa aja? Dari relevansinya. Relevansi antara keyword yang diketikkan banyak orang dengan isi di dalam landing page-nya. Itu relevan nggak? Banyak relevan itu diukur dari kata-kata kuncinya itu sama nggak dengan kata-kata kunci yang dibahas di dalam landing page. Kalau memang semakin sama, berarti semakin relevan. Iklan kita kualitasnya akan semakin bagus. Ya. Kalau nilai quality score-nya kecil dan juga quality score-nya kecil, kualitas iklan kurang bagus, efeknya iklannya jadi mahal. Kalau iklannya mahal, efeknya budget cepat habis tanpa membuahkan hasil. Jadi ini yang paling banyak yang paling banyak dialami oleh banyak orang. Ini sebenarnya di webinar sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi saya hanya ingin memperdalam dan agar teman-teman bisa paham. Karena yang membuat kita bisa paham sesuatu itu karena pengulangan. Pengulangan itu membuat kita bisa paham banyak hal. Jadi ya memang pengulangan itu penting sekali. Nah, berikutnya yang ketiga, kalimat penawaran pada bagian ads atau di dalam landing page kurang menarik. Ya, jadi otomatis iklan kita juga nggak efektif jadinya karena kalimat-kalimat penawarannya kurang menarik. Ya, jadi ini ada 3 faktor yang paling menyebabkan iklannya tidak
efektif. Nah, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu ke product knowledge. Ya. Untuk di product knowledge ini, karena tadi saya sudah cukup banyak membahas teknis, mungkin saya hanya sekilas ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Hari ini tanggal 30 Juni, ini adalah promo terakhir ya, bulan depan. Ini bisa dipastikan tidak ada lagi promo ini. Jadi pastikan dimanfaatkan order sekarang dan transfer sekarang juga, karena kalau ordernya sekarang transfernya besok, khawatirnya nggak dapat. Karena apalagi ini udah detik-detik terakhir, banyak member Abdi yang baru tersadar, iya dari kemarin itu ada promo ya, dan sekarang udah nggak sadar total tanggal 30. Jadi dimanfaatkan aja, karena kalau teman-teman memanfaatkan ini untungnya luar biasa loh. Teman-teman bisa iklanin di Google Ads, di Facebook Ads, pakai traffic gratisan, bahkan offline. Itu juga bisa ya. Contoh aja misalnya teman-teman manfaatin paket skincare yang beli titri sama pacoli, bonusnya aloe vera sama spirulina, bayangin. Apalagi kalau spirulina dipakai masker dan bisa ditawarkan atau dijual ke teman-teman ya, misalnya ke saudara, ke teman. Oh, itu kan pasti lebih menguntungkan, dan dijualnya harga konsumen pastinya. Itu kalau dijual harga konsumen, ini keuntungannya semua nih, kalau misalnya bisa jual semua, beli 400.000, itu untungnya bisa 800.000 lebih, teman-teman. Ya. Jadi ayo dimanfaatin ini udah hari terakhir soalnya. Jadi silakan langsung. Ini ada Slimming and Detox juga, salah satunya ya, yang sedang promo juga. Jadi ini dimanfaatkan. Beli 2 Sera Leci, bonusnya 3 produk, Moringa Green Tea, madu Toxic Clear, dan juga Grapefruit Essential Oil. Jadi lengkap ya. Ada madunya, ada green tea-nya, ada grapefruit essential oil yang digunakan untuk, kalau slimming itu kan salah satu tujuan orang mengkonsumsi kan untuk menurunkan berat badan, itu ya. Salah satu faktor untuk mempercepat penurunan berat badan adalah pertama mendetoks, ada mendetoks yang di dalam usus. Karena kalau ususnya didetoks, itu efek penurunan berat badannya akan lebih cepat, dan teman-teman bisa mendapatkan bonus yang lain. Maksudnya bonus dalam hal ini bonus dari sisi kesehatan. Jadi udahlah turun berat badan plus bonus kolesterol hilang juga, terbantu juga. Kemudian bonus pencernaan jadi lancar, atau mungkin banyak ya, karena saya juga konsumsi ya, saya juga jadi ngerasain ya, pencernaan atau badan jadi kerasa lebih enak, lebih enteng kalau didetoks dulu. Nah itu dia. Jadi Sera Plus itu sangat membantu untuk menurunkan berat badan. Nah, grapefruit membantu dari sisi untuk menekan nafsu makan. Jadi mungkin banyak orang-orang yang kendala turunin berat badan itu karena nafsu makannya terlalu berlebihan. Nah, itu bisa ditekan pakai grapefruit. Itu salah satunya kalau teman-teman memanfaatkan paket Slimming and Detox. Apalagi ini ada paket lengkap ya. Beli 1.255.000 dapat 7 produk, 6 produk ya. Beli 6 produk seharga 1.255.000 dan dapat bonusnya lengkap sekali. Ada produk terbaru juga, Ginger On, ada hand sanitizer, dan 4 essential oil, dan salah satunya adalah essential oil yang blend ya. Salah satu essential oil blend itu kelebihannya, contoh misalnya di situ ada Charge and Care. Charge and Care itu diformulasikan memang khusus untuk menjaga daya tahan tubuh, dan itu efeknya lebih kuat. Kenapa? Karena menggabungkan 4 essential oil sekaligus. Ya, jadi efeknya akan lebih kuat dan lebih berasa kalau teman-teman pakai oil blend. Dan itu teman-teman bisa dapatkan di paket lengkap. Ya. Bonusnya 1 juta lebih kalau dijual lagi. Wah, ini bisa untungnya bisa 3 juta lebih, teman-teman. Ya, belinya cuma 1,2, untungnya bisa 3 juta. Ya, kalau dijual harga konsumen. Bisa 3 juta, stoknya 1 juta. Jadi memang untung sekali, untung besar. Apalagi di dashboard teman-teman dapat komisi juga. Ya, dapat cashback. Jadi itu untung sekali, jadi pastikan dimanfaatkan ya. Dan untuk produk-produk lainnya sedang promo, langsung aja menuju ke dashboard masing-masing, ke menu shop dan order, lalu klik menu promo ya. Jadi dimanfaatin, ini hari terakhir nih, jadi pastikan langsung nih, benar-benar langsung kalau perlu. Takutnya nunggu nanti malam ya, takutnya ya karena banyak ya, karena banyak sekali member yang memanfaatkan, apalagi mungkin banyak yang baru sadar nih detik terakhir ya, takutnya nanti nggak keburu nggak kebagian. Jadi mending langsung sekarang aja ya, dimanfaatkan promonya. Dan ini sedikit tips yang akan saya sharingkan bagaimana menaikkan omset di masa seperti ini. Pastikan punya diffuser, posting di WA atau IG atau Facebook, posting diffuser yang sedang nyala dan keluar uapnya. Kalau teman-teman mungkin ke kantor atau mungkin kalau ke kantor ya, bawa aja diffusernya ke kantor terus setel nyalain. Itu akan mancing
orang untuk apa tuh gitu, itu apa gitu. Nah, kalau orang udah nanya itu apa, itu udah enak banget ya, teman-teman bisa langsung jelasin ya fungsinya apa, lalu cara pakainya gimana, dan bagaimana efeknya. Nah, agar teman-teman bisa gini, orang-orang yang omset penjualan produknya besar itu kuncinya cuma satu ya, kunci dasarnya itu cuma satu, yaitu pakai produknya. Orang-orang yang sudah pakai produk biasanya jualan produknya gampang. Kenapa? Karena keyakinannya timbul tuh, mereka lebih pede, mereka lebih yakin, efeknya jual produknya jadi lebih gampang. Makanya pastikan pakai produknya dan rasakan manfaatnya. Itu dia, karena kalau sudah merasakan manfaatnya itu beda, feel untuk kita ngejualnya beda. Yang kedua, hubungan artikel resmi dengan produk kita, khususnya sedang buy one get two. Jadi misalnya kalau kemarin ada beberapa artikel-artikel resmi, kayak misalnya kemarin ya, misalnya kayak soal apa namanya, eukaliptus. Makanya kenapa omset eukaliptus bisa meledak sekali, karena salah satunya karena artikel-artikel yang banyak merekomendasikan eukaliptus untuk berbagai masalah pernafasan. Oke, jadi pastikan dihubungkan juga. Jadi biar ibaratnya sekarang cukup mudah untuk menjual produk kesehatan, karena edukasi kesehatan sekarang sedang dilakukan masif oleh semua kalangan, oleh semua pihak, pemerintahan, institusi, tenaga kesehatan, bahkan artis-artis, influencer, semua mengkampanyekan tentang hidup sehat, kesehatan. Jadi ibaratnya usaha kita udah dipermudah oleh mereka, kita tuh udah tinggal gampang banget loh ya, tinggal nawarin, karena orang udah ngedukasin. Yang paling susah dari bisnis kesehatan kan cuman edukasi ke orang, itu yang paling susah. Dan yang ketiga, manfaatkan fasilitas webinar online, entah webinar Abdi ataupun webinar Essenzo, agar bisa punya banyak reseller ya. Ini sedikit gambaran kalau memanfaatkan promo buy one get two, beli 1 dapatnya 2, beli 10 dikirim 20, beli 40 dikirim 80, dan seterusnya, berlaku kelipatan ya. Jadi keuntungannya kalau misalnya belanja 10 juta, nanti kan yang dikirim produk senilai 20 juta. Kalau dijual lagi harga konsumen bisa 15 juta untungnya. Menarik? Apa menarik banget? Ya, pastinya ya menarik banget pastinya. Jadi ayo nih, detik terakhir, jadi pastikan dimanfaatkan, jangan sampai keburu nyesel nanti bulan berikutnya, bulan Juli dan seterusnya, kita nggak akan lagi ngeluarin promo buy one get two, teman-teman. Jadi karena ini promo buy one get two, bisa dibilang ini promo buy one get two terakhir, dan banyak sekali produk yang buy one get two, jadi udah manfaatin aja ya, walaupun belum langsung kejual, setidaknya kita punya stoknya ketika nanti ada yang beli. Nah, itulah. Nah, ketika nanti kita udah ngiklan, udah promosi, udah pakai traffic gratisan, orang tuh tinggal beli. Ya, Anda bisa juga merasakan untungnya. Jadi emang bisa dibilang untung, separah-parahnya ya bisa dipakai. Jadi bisa dibilang nggak ada ruginya, karena kan emang punya produk kan. Jadi pakai produk bisa dijual atau digunakan sendiri. Oke. Dan semua reward promo-promo tadi kenapa kita adakan? Tujuannya untuk mempermudah teman-teman dapat reward periode 2, yaitu reward emas. Mei sampai Agustus syaratnya juga cukup mudah, dan banyak sekali yang sudah tembus reward emasnya. Ada dalam seminggu kemarin sudah ada 3 penerima reward baru untuk emas, dan caranya juga sangat mudah. Cukup ya, syaratnya cukup dengan punya 30 reseller sampai Agustus. Kebayang ya, 30 reseller sampai Agustus, sampai ini loh, 31 Agustus loh. Jadi masih ada waktu 2 bulan lagi untuk dapat 30 reseller. Nah, sedangkan orang-orang yang ikut training FB Ads biasanya dapat 30 resellernya tuh nggak 4 bulan, tapi 1 bulan, 2 bulan bisa dapat. Makanya pastikan ikut event Abdi, karena di event-event Abdi akan betul-betul dibantu agar teman-teman bisa dapat rewardnya. Dibantu dalam hal dikasih ilmu baru, dikasih teknis ilmu tambahan, ada grup konsultasi, ada mentor yang bisa ditanya, ada tim support juga. Jadi semua fasilitas, semua event itu kita adakan agar teman-teman bisa dapat rewardnya. Bisa dibayangkan ya, kalau teman-teman dapat rewardnya kan berarti pertama dapat komisinya juga lumayan besar pastinya tuh ya. Dapat komisi, dapat aset digital, karena kan teman-teman dapat reseller kan. Ketika teman-teman dapat resellernya pun misalnya nggak dibimbing sama teman-teman langsung, tapi kan dia ikut training yang trainingin sistem. Ketika dia menghasilkan, disitulah aset teman-teman akan berjalan ya, akan bekerja asetnya ketika mereka sudah mulai bisa menghasilkan. Dan yang mana dalam hal ini yang ngajarin mereka kan bukan teman-teman, tapi mereka ikut training dari sistem. Itulah yang disebut aset digital, dan aset digital ini sifatnya karena aset digital di-update berupa reseller, pasukan reseller atau manusia. Yang namanya manusia kan pasti kalau udah dapat hasil, mau nggak mereka reseller, teman-teman punya 500 atau 1000 reseller, disuruh berhenti, mereka udah ngasilin semuanya, disuruh berhenti, mau nggak? Bahkan disuruh berhenti aja nggak mau.
Jadi itu loh yang disebut aset digital, yang mana asetnya berupa reseller manusia, dan manusia kan pasti terus berkembang ya. Jadi bahkan disuruh berhenti nggak mau karena mereka udah ngasilin. Jadi itulah luar biasanya kalau di Abdi Anda bisa dapat aset digital. Udah dapat komisi, dapat aset digital, dapat lagi emas. Dan ini berlaku kelipatan. Kalau tadi syaratnya terpenuhi 2 kali, ya berarti dapat rewardnya 20 gram emas. Wah, itu kan bisa diinvestasikan dan itu besar. 10 gram emas itu sekitar 8 atau 9 jutaan sekarang ya. 9 juta sekarang. Menurut kabar terbaru sih emas segramnya 900 sekarang ya. Jadi 9 juta tuh kalau dapatnya 2, kebayang ya 18 juta tuh. Jadi udah dapat komisi, dapat aset, bisa diinvestasikan juga. Dibiarin emasnya didiemin 5-10 tahun, wah itu nilainya akan cukup relatif stabil, bahkan cenderung naik. Jadi bisa investasi juga, dapat aset, dapat komisi. Kurang apa lagi coba ya? Jadi ayo dimanfaatkan. Salah satu cara dengan menghadiri event-event Abdi. Selama pandemi corona kita eventnya online ya. Jadi ini biasanya event-event dilakukan secara offline di berbagai kota. Sudah 20 kota lebih kita datangi untuk mengadakan event dan selalu ramai tiap kali event. Tapi berhubung kondisi sedang tidak memungkinkan, kita terpaksa mengadakannya online. Tapi walaupun online, hasilnya ternyata efektif juga ternyata. Kenapa? Kenapa efektif? Karena teman-teman dimanapun bisa mengikutinya. Ya, dari rumah, tinggalnya dimanapun, di daerah yang belum pernah kita datengin pun, itu bisa ngikutin. Nah, itulah luar biasanya event-event online. Dan event-event online itu cepat sekali penuhnya. Training FBH aja udah mau penuh. Training FBH Abdi, training FBH Esenzo, Kopdar itu udah mau penuh. Jadi pastikan segera daftar. Ya. Dan manfaatkan fasilitas-fasilitas webinar yang biasa kita adakan, webinar dari sisi kesehatan dan webinar dari sisi keuangan. Ya. Ini dimanfaatkan untuk mendatangkan prospek agar mereka mau jadi reseller atau gabung jadi member dimanfaatkan fasilitas webinarnya. Oke. Berikutnya sudah masuk Facebook Group semuanya? Kalau belum, wah rugi sekali. Jadi pastikan langsung masuk aja. Cara masuknya silahkan langsung klik link ini ya, bit.ly/FB Group Abdi, karena di Facebook Group tersebut kita akan sharing banyak sekali hal-hal baru mungkin ya, hal-hal baru, dan teman-teman juga akan mendapatkan sharing-sharing antar member. Ada member yang sudah berhasil, itu banyak sekali yang sudah berhasil, dan mereka biasanya banyak yang men-sharingkan kisah mereka di grup Facebook. Jadi kalau teman-teman ingin dapat inspirasi atau dapat ilmu-ilmu insight-insight tambahan, pastikan masuk grup deh, karena ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semua. Langsung klik, nanti tinggal tunggu admin dari grup ini untuk mengaccept ya, atau menerima teman-teman untuk masuk ke grup Facebook tersebut. Oke, sekarang tiba saatnya untuk sesi tanya jawab karena udah jam 9 juga. Mungkin saya buka sekitar 5-10 menit untuk teman-teman boleh bertanya. Oke. Wah, ini nampaknya udah ramai sekali. Ya. Mantap. Oke, kalau sudah, kita buka sesi pertanyaan ya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya, boleh saya persilahkan. Persilahkan untuk teman-teman bertanya. Oke, kelihatan ini. Suara saya masih jelas kan ya? Oke, masih jelas ya. Oke. Ini ada pertanyaan. Oke. Harga konsumen untuk setiap produk bisa dilihat di bagian mana ya? Di dashboard? Di dashboard bisa langsung kelihatan ya. Di dashboard bisa langsung kelihatan. Jadi teman-teman langsung aja ya. Langsung lihat di dashboard, lihat di produknya itu bisa langsung kelihatan harga konsumennya. Oke. Di Google Ads apa ada iklan yang free? Free itu maksudnya berarti gratisan ya? Kalau gratisan ini maksudnya gini, kalau ya di Google Ads sendiri itu iklan berbayar, bukan iklan gratisan. Kalau iklan gratisan ya posting-posting aja gitu ya, posting di Facebook, posting di Instagram. Nah, itu termasuk salah satu iklan iklan traffic gratisan. Kalau Google ya termasuk iklan berbayar pastinya ya. Oke, kurang lebih begitu. Oke, kemudian untuk ada pertanyaan lagi.
Apakah untuk satu ad group boleh menggunakan landing page berbeda untuk masing-masing ads atau hanya satu landing page saja? Oke, kalau ad group beda-beda, disarankan landing page-nya satu aja. Kalau mau pakai landing page yang beda-beda, itu bikin campaign baru aja saran saya. Itu atau bedainnya di ads, bukan di ad group ya, tapi di ads. Jadi bukan di ad group gitu ya. Oke. Webinar sebelumnya di mana lihatnya? Oke, teman-teman bisa lihat di ini ya. Teman-teman bisa lihat di di Telegram. Itu kan di-share tuh webinar-webinar sebelumnya. Ya, jadi teman-teman bisa tonton. Oke. Oke, boleh tahu nggak? Oke, ya kalau teman-teman mau saling kenal dengan member-member di yang satu daerah, teman-teman bisa join grup Facebook aja, karena di grup Facebook itu banyak kok member-member yang satu daerah, itu bisa saling kenal atau bahkan bisa ketemuan rame-rame untuk belajar, itu boleh. Tapi ya ingat ya, lagi masa seperti ini ingat protokol kesehatannya dijalankan loh, jangan sampai berkerumun terlalu banyak orang yang efeknya malah berbahaya ya. Jadi bisa ya kalau mau saling kenal di grup Facebook aja, karena di grup Facebook biasanya banyak yang sharing-sharing yang biasanya yang dari daerah sini, yang dari mana misalnya dari Jogja misalnya, dari Jogja mana aja nih, itu bisa saling tukeran nomor atau mungkin bisa belajar bareng, apalagi kalau udah ikut event, udah ikut training FBS, udah ikut kopdar, itu lebih enak lagi ya. Oke. Untuk memperpendek landing page, ya pakai Bitly bisa, pakai Bitly ya. Udah ada di video 3 ya, kalau mau memperpendek landing page itu udah ada di video 3 ya. Kemudian, oke. Ada lagi pertanyaannya? Oke. Kemudian, oke, tadi pertanyaan dari atas. Ada trainingnya untuk Google Ads seperti training FB Ads Abdi. Untuk saat ini Google Ads dari webinar dulu ya. Oke, Google Ads itu berbayar, betul. Minimal budget Google Ads ya per sekali iklan budgetnya bisa 50.000, 100.000. Ini ya per hari ya, 50.000 per hari, 100.000 per hari itu juga bisa. Nah, enaknya di Google Search kalau kita setting budget 50.000 per hari itu belum tentu semuanya kepake. Misalnya nih contoh, kita setting 50.000 per hari. Itu belum tentu 50.000-nya habis. Beda kalau di Facebook Ads kan 50.000 ya pasti habis 50.000 gitu ya. Kalau di Google Ads enggak. Kenapa? Karena memang pada dasarnya iklan kita baru dikenakan charge kalau memang ada yang ngeklik. Kalau nggak ada yang ngeklik atau iklan yang nggak menarik atau nggak muncul bahkan ya nggak kena charge. Itu salah satu perbedaannya. Oke. Oke, kemudian mungkin 2-3 pertanyaan lagi ya. Setelah di-save, iklan kita langsung otomatis ditayangkan oleh Google enggak? Oke, setelah di-save, iklan kita kalau memang iklannya diterima bisa langsung ditayangkan kalau statusnya eligible seperti ini ya. Ya mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau dia statusnya eligible seperti ini atau aktif ya, itu tuh iklannya udah jalan berarti. Kalau dia tulisannya disapprove, itu berarti enggak. Nah, ini eligible ini berarti udah jalan nih iklannya ya. Tapi kalau tulisannya disapprove gitu, warna merah, itu berarti iklan ditolak. Jadi Google Ads itu juga bisa ditolak iklannya. Itu yang harus dipahami dulu di awal. Jadi Google Ads juga bisa ditolak. Ya, kalau penggunaan pixel di Google Ads, ya, itu di bagian mana? Oke. Pixel itu kalau di Google Ads istilahnya bukan pixel ya, tapi Google Tag Manager. Jadi Google Tag Manager itu seperti pixel di Facebook, fungsinya sama untuk nge-track siapa aja yang masuk landing page. Yang pertama, kalau memang mau belajar pixel atau kalau di Google Ads itu GTM, teman-teman ikut training FB Ads Essenzo dulu. Kalau udah ikut training FB Ads Essenzo, nanti untuk pasang Google Tag Manager di Google Ads lebih gampang ya. Jadi ikut dulu training FB Ads Essenzo. Itu soalnya ilmunya udah lebih tingkat lanjut ya. Oke. Kemudian mana lagi nih? Satu pertanyaan lagi ya. Pertanyaan lagi. Oke. Kalau satu lagi,
Lagi pertanyaannya ya. Terlalu banyak. Oh ya, kalau misalnya kalau pertanyaannya belum bisa terjawab semua, ya sekali lagi saya mohon maaf nih kalau nggak kejawab semuanya karena memang sangat sangat terbatas ya. Waktunya juga terbatas. Nanti kalau teman-teman ingin bertanya lebih dalam, bisa langsung tanyakan ke tim support ya, ke admin support di dashboard teman-teman masing-masing itu bisa langsung ditanyakan. Oke. Landing page-nya itu boleh pakai yang di Bitly atau tidak ya untuk yang di Google Ads. Bitly boleh, tapi ingat depannya HTTPS ya. Jadi jangan langsung bit.ly tapi depannya HTTPS klik 2 garis miring 2 kali baru Bitly-nya. Ya itu bisa. Oke. Oke. Kalau mau lihat yang klik iklannya di mana atau bagaimana kalau kita tahu kalau orang mengklik iklannya itu di dashboard. Di dashboard Google Ads-nya ya itu ada ya. Ini saya coba bantu tampilkan deh ya. Bisa nggak nih? Oh, ini di dashboard ini juga langsung kelihatan nih. Jadi kayak misalnya di all campaign ini kan semua campaign yang kita jalankan. Nah ini orang-orang yang klik ini akan bisa terlihat gitu ya. Itu dia. Jadi tapi kalau untuk mengetahui siapa aja yang klik ya nggak bisa. Itu kan kita tidak punya akses untuk mengakses data tersebut ya. Itu. Jadi melihatnya itu di sini berapa yang ngeklik segala macam itu di kolom metriknya sini ya. Kalau di sini kan ada impression ya, interaction ini berarti orang yang berinteraksi. Nah ini klik ada 1477 yang sudah ngeklik iklan kita dari 36.000 kali iklan kita ditayangkan. Jadi impression itu berapa kali iklan kita ditayangkan. Terus di sini ada berapa kali diklik. Nah di sini ada interaction rate. Interaction rate itu CTR yang tadi saya bilang, perbandingan antara orang yang ngeklik dengan berapa kali iklan kita ditayangkan. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, nanti untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh tanyakan ke tim admin support ya di dashboard. Dan terakhir, sebelum saya tutup, pastikan teman-teman manfaatkan promo buy one get two yang ada terakhir, dan semua promo-promo yang lain yang ada di dashboard ini terakhir hari ini, langsung order sekarang, langsung transfer sekarang, agar teman-teman bisa kebagian dan langsung dikirim produknya. Oke, itu saja dari saya malam hari ini. Semoga betul-betul bisa jadi bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa praktek, jangan lupa catat semua materi tadi. Nanti kalau mau nonton ulang webinar ini juga bisa, tinggal ditonton ulang aja. Klik link yang tadi lagi, link yang tadi boleh di-save. Klik link yang tadi, nanti akan kembali lagi dari awal, jadi teman-teman bisa tonton lagi kapanpun. Ya. Intinya, kalau teman-teman mau praktek, mau cepat menghasilkan seperti member-member lain yang sudah terbukti bisa menghasilkan, pastikan ditonton berulang-ulang, dipelajari berulang-ulang, dan dipraktekkan berulang-ulang. Kuncinya cuma konsisten, walaupun teman-teman skillnya biasa aja, bukan orang yang jago digital, tapi tapi kalau prakteknya konsisten berulang-ulang, teman-teman bisa berhasil juga, karena memang banyak sekali member-member abdi yang awalnya memang gaptek, tapi karena memang prakteknya berulang-ulang konsisten, ya berhasil juga. Gitu. Jadi kuncinya cuma praktek konsisten, belajar konsisten. Buat teman-teman yang belum nonton video di dashboard, tonton dulu video di dashboard, karena ya itu ilmu-ilmu dasarnya, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang basic-basic, yang dasar-dasar, itu ada semua di situ, terjawab semua di situ. Jadi tonton dulu video di dashboard, dan setelah tonton pastikan ikut event-event abdi, kopdar, karena Biats, workshop Esenzo, dan seterusnya. Pastikan ikut event-eventnya. Oke, itu saja dari saya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu malam hari ini. Semoga yang disiarkan bisa bermanfaat, jadi berkah, dan bisa segera dapat hasilnya semuanya. Amin. Berdoa, dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih atas partisipasi aktifnya. Luar biasa sekali antusiasnya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Sampai jumpa di event-event abdi berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi.